Minggu ketujuh tahun A. Mengasihi musuh-musuh. Mungkinkah? Mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam bahagia, damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pada minggu ketujuh ini, ketiga bacaan berbicara tentang bagian yang sangat-sangat penting dalam hidup Kristiani, yang juga menjadi rangkuman seluruh kitab suci, yakni kasih. Kasih sampai mengasihi musuh-musuh. Mungkinkah? Saya percaya mungkin. Nah, Injil berbicara tentang mengasihi musuh. Dilihat secara manusiawi, kelihatannya kok tidak mungkin ya, atau sangat sulit. Namun inilah hidup Kristiani, kebijaksanaan Kristiani. Injil ini dipersiapkan melalui kitab Imamat yang berbicara tentang kasih bagi sesama. Paulus berbicara tentang kegilaan, kebodohan Kristiani. Bagaimana kita sebagai orang Kristiani dianggap gila mengasihi yang tidak mungkin kita lakukan, yakni mengasihi, mengampuni, dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Kitab Imamat katakan begini, hiduplah kudus, sebab aku Allahmu kudus adanya. Yesus menyempurnakannya. Hendaklah kalian sempurna seperti Bapamu di surga. Kesempurnaan Bapa di surga adalah sempurna dalam kasih. Perjanjian Lama telah mengajarkan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, jangan menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dalam perjanjian lama memang ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tentu saja waktu itu dianggap wajar dan baik, karena orang tidak akan membalas lebih dari itu. Seimbanglah sekurang-kurangnya. Namun Yesus memberikan hukum yang lebih mendalam lagi. Boleh dikatakan baru. Jika orang menampar pipi kiri, tidak harus kita membalas dengan menampar pipi kiri mereka lagi. Melainkan kita berikan saja pipi kanan. Tentu dia akan malu dan tentu dia tidak akan melakukannya. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Panas dengan panas tentu tambah panas, bukan? Namun panas akan berkurang, bahkan hilang kalau kita menyiraminya dengan air dingin. Nah, Yesus katakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus telah tunjukkan hal itu ketika dianiaya dan disalibkan. Dan banyak para pengaku iman setelah Yesus, gereja perdana dan juga gereja-gereja selanjutnya. Dan kini mereka bahagia dan bersuka cita di surga, bukan? Bukankah Bapa di surga menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang Katolik loh. Baik bagi orang yang baik, juga bagi orang yang jahat. Begitu juga hujan. Bukankah semua orang menikmati hujan yang Tuhan turunkan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kebijaksanaan Kristiani. Paulus katakan,
manusia yang menolak kebijaksanaan ilahi boleh dikatakan gila. Roma 1:21 ya, atau 22. Kebijaksanaan dunia ini gila di hadapan Allah. Bagaimana menjelaskan tuntutan mengasihi bukan hanya yang mengasihi kita, tetapi juga mengasihi musuh-musuh, mereka yang membenci kita, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Santo Stefanus misalnya, ketika dianiaya, dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Sama dengan doa Yesus disalib, bukan? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini Yesus mengajarkan layanilah dengan kasih. Kasih itu tidak mengenal entahkah dia sahabat atau musuh. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan Yesus mengajak kita melepaskan hak-hak kita, supaya dengan demikian kita mampu mengasihi orang lain. Kasih yang dijalankan dengan berpegang teguh pada hak-hak kita tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh. Kemenangan kasih yang kita jalani membawa sukacita kegembiraan yang luar biasa bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemenangan kasih membuahkan sukacita yang besar. Tentu ada resikonya, tentu ada tuntutannya, tentu ada konsekuensinya. Kita harus memenangkan diri kita dari egoisme kita. Sulit memang, namun bila kita berusaha ke arah yang baik ini, kita akan menemukan sukacita yang besar, bahkan sukacita ilahi. Yesus menanamkan kegembiraan ilahi ini dalam hati kita. Dia katakan, sesungguhnya bila Allah telah mendamaikan kita melalui kematian putranya, ketika itu memang kita masih musuh-musuhnya, orang-orang yang berdosa. Tetapi Allah mendamaikan kita, Allah mengasihi kita. Alasan lebih kuat lagi, kita selamat berkat kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu, menjadi Kristiani, mencari kemenangan kasih, melayani dengan kasih, berkorban karena kasih. Sesungguhnya, Bapak Ibu, kita hanyalah tangan-tangan Allah. Di dunia kita banyak kesulitan, di dunia kita banyak menderita, di dunia kita banyak dimusuhi. Namun, bukankah Yesus telah alami itu semua? Menjadi manusia dibenci, dimusuhi, disalibkan, di kayu salib sampai mati. Yesus katakan, jangan takut, percayalah. Yesus telah menjadi pemenangnya. Bila juga kita mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, juga kita adalah pemenangnya. Mari, semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Mungkin bukan? Mungkin, karena Tuhan berjanji menyertai kita. Nah, silahkan membaca, merenungkan, mendoakan, dan semoga kita semakin bertumbuh dengan kebijakan Kristiani yang luar biasa ini. Mengasihi, bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, bahkan kita diajak mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi mereka yang membenci kita. Salam hormat, salam saya, Pater Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin.